anak DPR itu bebas setelah menganiaya. Dan ini udah terekam sama CCTV live. Langsung ditinggal si Dini ini gitu. Dia di sini pura-pura ngelus-ngelus dada. Nah, kalian bebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan. Berarti dia langsung harus setelah putusan ini diucapkan, si Ronald itu, rombongan anak nakal binal ini harus segera dibebaskan. Maka aslinya siapa? Kuli bangunan yang cocok buat jadi tumbal proyek. Mahkamah Agung perintahkan KPK untuk mengembalikan rumah Rafael Alun di Simpruk Jaksel. Put your finger down, relationship. Memang oknum ladusing dan hukum Indonesia cuman peduli sama duit. Nah, buktinya anak DPR bebas setelah menganiaya dan membunuh pacarnya, guys. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Litsku. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Halo hukum Indonesia, halo ladusing. Denger nggak? Kalian budak ya? Jadi ada kisah di mana Ronald Tanur itu ya, itu anak DPR itu bebas setelah menganiaya dan juga membunuh kekasihnya sendiri. Gila, bebas bro. Ini mirip seperti kasusnya Eki dan Vina. Ini gara-gara orang berduit. Nah, itu bebas. Hukum bisa dibeli. Apa itu hukum? Kecuali kalau kuli bangunan baru tidak bebas. Jadi kasus ini nih benar-benar mencoreng hukum Indonesia menurut Litsku ya, dimana kasus ini adalah sepasang sekekasih, dimana kekasih ini meninggal dunia, yang menganiaya itu si cowok, bahkan sampai dimasukin ke bagasi mobil. Dan karena dia anak orang kaya, dia tuh bebas dan harus dibebaskan, langsung bebas setelah hakim ketok palu. Memang bener sialan oknum hukum di negara Indonesia ini. Jadi ceritanya kalau kalian yang lupa, ini kalian ingat foto ini. Nah kalau kalian masih agak lupa, let's go kasih tahu kronologinya ya. Jadi ceritanya ada sepasang sejoli, itu bernama Dini, cewek, dan juga yang cowoknya bernama Ronald, rombongan nakal binal. Jadi si Ronald berbah ini adalah orang yang menghabisi dan melakukan penganiayaan terhadap Dini. Jadi ceritanya mereka itu di tahun 2023 kemarin itu karaoke. Mereka karaoke namanya Starboy kan. Ini orang kaya, anak DPR tuh Starboy gitu. Jadi mereka minum-minum sampai mabuk gitu, mabora. Jadi setelah mereka minum-minum dan karaokean mabuk, pulanglah mereka. Namun ada perselisihan dan cekcok sepasang kekasih gitu. Jadi mereka nih lagi mabuk, ribut-ribut di dalam lift. Udah mau pulang tuh, ribut-ribut gitu. Mungkin permasalahannya si cewek mau masuk terus kehalang perut si cowok. Gak tau ya, si cowok subur banget gitu. Minggir dong ya. Ini perut kamu maju ke depan, ini duit rakyat apa sih ya? Ya pokoknya gitu ya. Jadi mereka ribut-ribut di lift. Sampai akhirnya si cewek ini dipukul pakai botol yang dipegang sama si Ronald ini. Jadi dipukul, dihantam, bak. Nah, belakang leher sampai lemas lah. Udah dipukul pakai botol, ini juga ditendang. Dan ini keras banget guys. Nah, bagi kalian yang nggak tahu bahwa ini udah terekam sama CCTV live. Nah, jadi dipukul Dini, korbannya, dan ditendang dengan sangat keras. Jadi emang ceritanya nih cowok ini memang terkenal temperamen gitu. Tapi karena tajir ya gitu ya. Cewek-cewek juga jangan maulah sama cowok-cowok tajir gini ya gitu. Karena mereka tidak menghargai kalian gitu. Pegi kulba gitu mungkin tulus dia lo. Jadi setelah dia menganiaya si cewek ini kan, si Dini ini masih lemas ya, udah kena pukul, kena tendang lagi, dia itu masih lemas. Jadi di parkiran mobil, si Dini ini mau naik mobil, nyenderlah dia ke mobil. Nah pas dia nyender ke mobil, dalam keadaan pintu masih kebuka, digas lah sama si berdebas sialan ini, digas, Dini ini keseret, langsung kelindes. Nah kelindes bro, sama si cowok yang nggak punya otak ini. Nah ini baru kejadian Vina, seperti kejadian Vina kan, bukan dipukul, tapi diseret. Nah, dia ditendang dan diseret dan dilindes lagi. Nggak cuma sampai di sana, yang namanya Starboy ini, dia ngeh bahwa penganiayaan yang dia lakukan itu terekam CCTV di lift sama CCTV di parkiran. Akhirnya dia pun naik ke tempat security, ke tempat pengamanan. Dia minta CCTV, Pak, saya minta CCTV lantai basement bawah dong. Buat apa gitu? Ngapain gitu? Dia minta CCTV, tapi security-nya ini nggak ngasih. Karena kan curiga banget nih ngapain orang ini minta CCTV. Dan akhirnya karena curiga sama si buntelan kentut ini, security tuh minta sama security yang di bawah buat ngelihat keadaan di bawah. Dan ternyata Dini sudah tergeletak di sana. Nggak mau keributan di apartemen kan. Nah jadinya si security minta, ini siapa? Kenapa tergeletak sampai kayak gini gitu? Tapi si Ronald ini nggak mau ngakuin bahwa ini pacarnya. Dia bilang, oh nggak, saya nggak tahu. Ini kenapa ya gitu? Mabuk kali gitu. Buset. Kejem banget ya. Jadi dia memang berniat mau ninggalin si pacarnya ini gitu. Akhirnya dipaksa buat security buat tanggung jawab sama pacarnya ini. Karena kan yang kenal kan si Ronald ini. Dan dia lakuin adalah dia masukin Dini ke dalam bagasi buat naruh barang.
yang buat bagasi mobil itu buat taruh barang itu dimasukin Dini ke sana. Dan abis itu dia pergi ke apartemennya mereka berdua. Mereka kan udah tinggal berdua ya, kumpul kebo mungkin. Aduh, ini banyak hal yang tidak boleh dicontoh oleh anak-anak muda sebenarnya. Jadi dia datang ke apartemennya yang mereka tinggal berdua. Itu si Ronald itu naik ke atas ngambil barang-barangnya dia. Dan akhirnya dia ke bawah lagi. Dini ini diambilin kursi roda. Dan ditaruh di kursi roda apartemen tersebut. Nah, setelah ditaruh di kursi roda, dia tuh langsung melimpir pakai mobilnya tuh. Langsung ditinggal si Dini ini gitu. Kan security yang melihat itu akhirnya berkoordinasi sama si security di depan itu. Ini ada yang ninggalin cewek nih gitu. Ada gorila kabur. Pokoknya kabur dia itu Ronald tuh. Akhirnya dicegat sama security di depan, disuruh balik, disuruh tanggung jawab. Dan di sini mulailah dia berakting, guys. Terlihat video di mana si cowok ini pura-pura nangis ya ketika para tim medis ini datang nih buat masukin Andini ke rumah sakit. Nah, jadi kita lihat dia di sini pura-pura ngelus-ngelus dada. Nah, kalian lihat kan videonya? Pura-pura nangis, ngelus-ngelus dada, dibilang kenapa ini? Ini nggak tahu, dia asam lambung, buset, asam lambung rusuk sampai patah. Rusuk ditendang itu 6 rusuk itu sampai patah. Dan dia di sini pura-pura menangis, pura-pura teriak-teriak, tolong, cepet tolong. Menangis pura-pura kasih nafas buatan gitu. Jadi sedihnya ketika Andini dibawa ke rumah sakit, Andini ini keadaannya sudah meninggal dunia. Dan si berdebah ini itu mendapat tuntutan itu 12 tahun. Dan harus ganti rugi terhadap keluarga korban itu sebesar 260 jutaan. Nah, tapi berdebah sialannya guys, setelah 1 tahun, bahkan belum 1 tahun, ini kejadiannya Oktober 2023, ini baru bulan Juli. Dia tuh dinyatakan bebas sama hakim, yaitu membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan. Nah, memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan. Berarti dia langsung harus setelah putusan ini diucapkan, si Ronald itu, rombongan anak nakal binal ini harus segera dibebaskan. Memberikan hak terdakwa tentang hak dan martabatnya. Gila guys, ini kasus di mana ada CCTV-nya, bahkan ada CCTV live dan juga video di mana dia melakukan penganiayaan terhadap korbannya dan dia bebas. Nah, dia ini anak dari DPR. Jadi apa hubungannya ini dengan kasus Eki? Nah, kalian pikir ya. Sekarang Ronald ini bebas. Tapi Dini ini, itu korbannya, itu kan dengan otopsi yang ada. Dia ada patah tulang, ada robek-robek, ada otopsi tindakan penganiayaan. Nah, kalau si Ronald berdebah sialan ini tidak terbukti melakukan itu, dan bebas dari seluruh dakwaan yang ada, terus siapa yang mukulin Dini sampai rusuknya itu 6 patah? Diapain? Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh jin? Apakah disebabkan oleh oknum hakim yang disogok duit? Nah, ini pertanyaan kita kan? Kalau bukan si Ronald ini yang jadi tersangka, terus tersangka aslinya siapa? Apakah oknum ladusing mau cari kuli bangunan yang cocok buat jadi tumbal proyek? Nah, pertanyaan ya. Nah, oh gini, jadi kita ngerti ya. Oh, jadi gini permainan oknum ladusing dan oknum hukum di Indonesia. Oh, ternyata memang orang-orang berduit itu bisa digantikan. Jadi tersangka itu bisa bebas. Nyari di mana ya? Nyari siapa kira-kira yang tidak berpengaruh di society ini ya? Aduh, kuli-kuli bangunan lah. Kita cari kuli bangunan yang cocok untuk menggantikan cebuntilan kentut ini. Nah, iya kan? Oh gini ternyata guys gitu. Kalau bukan Ronald yang jadi tersangka, siapa yang jadi tersangka? Mobilnya. Mobilnya ternyata jadi tersangka yang nyeret ya. Mobilnya disita. Jadi ternyata bener dia tuh divonis bebas. Ini berdebah. Jadi kita bisa lihat, nggak cuman dia ya. Ini banyak banget kasus-kasus yang kalau kita nggak kawal, emang oknum-oknum halu Indonesia ini memang sialan itu. Kalian ingat kasusnya Mario Dendi dan Rafael Alun? Rafael Alun itu yang pajak itu. Tahu nggak kalian kabar terbarunya? Bahwa Mahkamah Agung, nih ya, Mahkamah Agung perintahkan KPK untuk mengembalikan rumah Rafael Alun di Simpruk Jaksel. Nah, jadi duit-duit tanda kutip ya, yang disita KPK itu MA itu minta dibalikin lagi ke orang yang ngatur pajak kita, yang main-main sama duit pajak kita, yang beli-beli rumah mewah pakai duit pajak kita yang nggak disetor negara. Nah, itu guys, aduh. Berapa dapat kecipratan itu lo. Jadi siap-siap kalian para kulba-kulba, kuli-kuli bangunan, ini oknum ladusing lagi nyari peran pengganti yang cocok buat menggantikan
si Ronald ini nih buat dimasukin ke penjara jadi tersangka. Orang dia pacarnya, ada CCTV-nya, bisa bebas dari segala dakwaan, gokil. Aduh. Jadi terima kasih banget buat teman-teman yang udah ngasih supportnya buat Let's Go. Terima kasih buat teman-teman yang support Let's Go dengan cara memberikan tip. Nah, dengan cara memberikan tip ke Let's Go. Terima kasih ya dari Super Tank gitu. Jadi terima kasih banget buat Sri Wahyu, thanks gitu. Terima kasih Sri Wahyu atas supportnya memberikan Let's Go. Terima kasih ya. Dari Ezaisyah, terima kasih Ezaisyah. MYR itu apa ya? Malaysia bukan ya? Makasih ya itu. Dari Virgilisius gitu, buat ngopi bang, biar nggak ngantuk. Salam dari USA. Terima kasih ya, ini bakal Let's Go beliin kopi. Makasih banget dari USA, gila. Virgilisius, kayak nama fans band. Dari Gatot Sydney, gokil Gatot Sydney, gila. Ini banyak banget nih, thank you banget nih Gatot Sydney. You're very funny bro, let's go. You are incredible, entertaining, and share the latest viral news with a cheerful touch. Thank you very much. Thank you very much Gatot Sydney. Thank you banget buat supportnya dan tippingnya ya Gatot Sydney. Jadi kalau kalian mau tipping Let's Go bisa lewat Super Thanks atau Saweria ya, kita baca-bacain. Atau salam-salam buat keluarga kalian juga bisa. Link di bawah buat Saweria atau di Super Thanks YouTube. Nah, gimana menurut kalian guys tentang kasus kali ini? Nah, pasti ini menurut saya sangat berkaitan dengan Rudiana nanti ya. Nah, jadi Rudiana ini kan kita laporin dengan banyak hal ya. Dia bohong gitu, dia sutradara gitu menurut Dede ya gitu. Tapi ada kemarin polisi, bekas polisi, mantan polisi Polwan yang dia memang mengakui dan memberikan rahasia bahwa oknum polisi ini memang cuman mau nanganin kasus yang ada duitnya. Setelah ditanganin pun mungkin bebas juga ada duitnya. Ya bayangin Saka Tatal itu 4 tahun 8 tahun guys. Tapi ini belum setahun nih si Ronald ini gitu. Waduh, berapa miliar keluar Ronald ini ya. Jadi dia bisa disampaikan thank you banget nih yang udah nonton video ini. Nanti kita akan update lagi kasus tentang Peggy sih udah bebas ya. Kasus tentang Vina dan Eki ya. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.